Halo semuanya, nama saya Nyoman Suci Garbani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mewujudkan ide bisnis dari masalah sekitar seperti mengolah sampah menjadi peluang positif. Problem yang saya temukan di sekitar adalah masalah sampah dan pengelolaannya. Perangkat limbah telah menjadi tantangan signifikan di sejumlah kota di seluruh dunia. Pertambahan volume limbah yang dihasilkan setiap hari, khususnya jenis plastik, memberikan efek buruk kepada lingkungan. Dan beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah. Peningkatan volume sampah setiap tahun jumlah sampah yang dihasilkan semakin banyak, terutama di kota-kota besar. Sampah rumah tangga, industri, sampah plastik sulit dikelola dengan infrastruktur yang ada. Kekurangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah, banyak wilayah yang tidak dilengkapi dengan fasilitas TPA, dan ini menjadikan di wilayah itu menggunung. Sampah plastik merupakan salah satu kategori limbah yang paling menantang untuk diuraikan. Kurangnya pemahaman publik, banyak individu belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya mengelompokkan limbah dengan cara yang tepat. Pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak baik, banyak keluarga yang masih belum melakukan pemisahan sampah dengan tepat. Ini menghalangi proses daur ulang dan memperburuk pengelolaan sampah di sekitar mereka. Desirability atau kebutuhan. Kebutuhan sosial. Komunitas memerlukan kawasan yang bersih untuk menjalankan kehidupan yang nyaman dan sehat. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan mengenai kesadaran terhadap lingkungan sangatlah penting untuk mereduksi perilaku negatif seperti membuang sampah sembarangan, dan mengedukasi mereka itu sangatlah penting. Kemudian ada kebutuhan lingkungan, keberadaan limbah khususnya yang terbuat dari plastik menjadi sebuah bahaya karena sukar untuk terdegradasi. Oleh karena itu, tindakan konkret diperlukan untuk melindungi alam. Kemudian ada kebutuhan ekonomi. Sampah dapat menciptakan manfaat tambahan dan kesempatan ekonomi apabila dikelola dengan tepat. Contohnya, kita mengolahnya menjadi pupuk kompos. Dan kemudian ada kebutuhan teknologi dan infrastruktur. Akses yang mudah kepada teknologi, fasilitas pengolahan limbah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting. Kemudian ada kebutuhan budaya dan perilaku. Perubahan dalam perilaku masyarakat serta kerjasama dalam penanganan sampah sangat diperlukan agar solusi yang berkelanjutan dapat diterapkan dengan efektif. Visibility atau kelayakan, dukungan masyarakat, solusi untuk isu sampah tidak hanya memerlukan ide-ide inovatif, tetapi juga memerlukan diterapkan secara praktis di lapangan. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan kelayakannya. Ketersediaan teknologi untuk pengolahan limbah seperti mesin daur ulang dan biodigester sudah cukup banyak tersedia dan dapat digunakan. Yang kedua adalah infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Walaupun beberapa lokasi telah memiliki fasilitas daur ulang, sistem ini perlu diperluas lagi. Ketiga, potensi ekonomi. Di sisi lain, sampah memiliki nilai ekonomi seperti plastik yang bisa didaur ulang dan sampah organik yang bisa dijadikan pupuk kompos. Mengubah perilaku masyarakat memerlukan pendidikan yang sesuai. Banyak individu yang memperhatikan, akan tetapi mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Dan kemudian ada regulasi kebijakan. Pemerintah telah menetapkan aturan tentang pengelolaan sampah, dan ini bisa menjadi dasar yang solid untuk mendukung implementasi solusi. Problem statement dengan format how might we artinya bagaimana kita bisa dapat. Contohnya dalam permasalahan sampah agar kita mendapatkan solusi yang baik. How might we mengurangi sampah di perkotaan? How might we membuat daur ulang itu lebih mudah diakses? How might we membantu masyarakat memilah sampah rumah tangga dengan cara yang mudah dan praktis? How might we mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan dari sampah? Solusi permasalahan sampah dengan teknik scamper. 1. Substitute, mengubah metode atau bahan dalam pengelolaan sampah untuk menemukan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mengganti plastik dengan material yang dapat terurai. Kemudian kedua, combine, menggabungkan, mengintegrasikan dua atau lebih solusi elemen yang ada untuk menciptakan hasil yang lebih efisien. Menggabungkan program daur ulang dengan pendidikan masyarakat, inisiatif pendidikan tentang pengelolaan sampah khususnya bagi generasi muda di sekolah-sekolah. Kemudian ada menyesuaikan solusi yang ada dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Misalnya, menyesuaikan pengelolaan sampah untuk daerah yang terpencil. Kemudian yang keempat ada modify, mengubah atau menyesuaikan sistem yang sudah ada untuk memperbaiki hasil. Sebagai contohnya, penyesuaian tempat sampah dengan sistem pemisahan otomatis, tempat sampah yang dilengkapi dengan teknologi deteksi yang dapat memisahkan limbah secara otomatis menurut kategorinya, seperti plastik, organik, kertas, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada put to another use, utilize for different purposes.
Mendaur ulang bahan untuk fungsi lain, contohnya memanfaatkan limbah organik sebagai pupuk, menggunakan limbah plastik untuk bahan konstruksi seperti paving block. Yang keenam ada eliminate, menghapus elemen yang tidak penting, tidak berguna dalam pengelolaan sampah. Contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan kita bisa memakai tas linen untuk berbelanja ke pasar. Dan kemudian yang ketujuh ada rearrange atau atur ulang, mengubah sistem atau metode yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contohnya mengatur ulang lokasi tempat sampah di area umum, memperbaharui desain tempat sampah di area umum dengan pemisahan yang lebih jelas antara kategori sampah dapat membantu masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. 5 subjek yang terdampak kasus mengubah sampah menjadi peluang positif ada Nikade Ayu Puspita Dewi, Niputurati Kusumayani, Imade Adiwiarja, Niwayan Suratini, Ninyoman Ratnayani. Dan mereka ini semua berdomisili di Tabanan, Bali, dan pekerjaan mereka ada generasi muda, UMKM, petugas kebersihan, ibu rumah tangga, dan pedagang di pasar tradisional Tua Ilang Tabanan. Strategi komunikasi yang saya pakai untuk mewawancarai subjek yang terdampak adalah melalui video call, WhatsApp, dan chat karena saya lagi berada di luar dan di laut. Nikade Ayu Puspita Dewi, salah satu pemuda dari Tabanan, Bali, ia menyampaikan bahwa generasi muda memiliki kewajiban yang penting untuk melestarikan lingkungan. Masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. Dan kini saatnya kita beraksi untuk masa depan yang bersih dan ramah lingkungan. Dan di sini juga ada Imade Adiwiarja. Saya berpendapat bahwa persoalan limbah di Tabanan masih sangat signifikan, meskipun terdapat usaha untuk menangani sampah. Kemudian saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat Tabanan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan sedikit kontribusi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Ayo kita mulai menjaga kebersihan dari hal-hal kecil, seperti memisahkan sampah dan membuang limbah di tempat yang semestinya. Kemudian di sini ada Ninyoman Ratnayani, seorang penjual di pasar tradisional Tua Ilang Tabanan, mengungkapkan bahwa sarana pembuangan sampah di area pasar tidak cukup memadai, sehingga banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Namun berbeda dengan dirinya, ia memilih untuk memilah antara sampah organik dan sampah plastik. Sampah organik yang ia kumpulkan digunakan sebagai pupuk kompos untuk tanamannya di rumah, dan kemudian botol plastik dapat ia jual kembali kepada pengepul baik dengan cara menukarkannya menjadi uang. 5 subjek yang bisa membantu saya dalam kasus mengubah sampah menjadi peluang positif ada Aulia Tegar Wijaya, Igusti Putu Ekayana, Paula Kanuciari, Dr. Iwayan Wirya Suryawan, dan Imade Marta. Mereka ini adalah berdomisili ada yang di Banyumas, Jawa Tengah, Tabanan, Bali, Canggu, Denpasar, dan Tabanan. Strategi komunikasi yang saya pakai untuk mewawancarai subjek yang bisa membantu dalam proses pengelolaan sampah adalah melalui pesan TikTok, pesan Instagram, karena saya sedang berada di Antigua Karibia. Aulia Tegar Wijaya mengungkapkan mendaur ulang limbah menyatakan bahwa kegiatan daur ulang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga berpengaruh positif terhadap lingkungan yang lebih bersih. Igusti Putu Ekayana, seorang kepala dinas lingkungan hidup di Kota Tabanan, ia berperan aktif dalam mengatasi beragam masalah lingkungan, terutama terkait dengan peningkatan volume sampah setelah perayaan Hari Raya Galungan. Aulia Tegar Wijaya menguraikan bahwa dengan adanya program komposting rumah dan budidaya maggot, masyarakat bisa mengkonversi limbah organik menjadi pupuk berkualitas, sekaligus meningkatkan penghasilan mereka. Paula Kanuciari mengatakan peluang usaha paving block dari limbah plastik menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan limbah dapat menghasilkan kesempatan usaha yang baru. Kemudian ada Dr. Iwayan Wirya Suryawan menguraikan fungsi pendidikan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan limbah dan urgensi tindakan bersama untuk melindungi lingkungan. Kemudian ada Bapak Made Merte sebagai pengelola bank sampah. Beliau mengatakan bagaimana bank sampah memberikan insentif finansial kepada masyarakat untuk memisahkan dan menjual limbah mereka. Kemudian bab 5, list risiko dari masing-masing solusi yang muncul dari metode Scamper. Yang pertama, substitute risikonya bahan alternatif pengganti untuk menggantikan plastik tergolong mahal. Kemudian ada combine, risikonya teknologi mungkin sulit untuk diterima di masyarakat yang kurang paham dengan teknologi digital. Kemudian yang ketiga, adapt, risikonya program yang diadaptasi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat ada modify, risikonya desain baru yang membutuhkan banyak biaya. Put to another use, resikonya limbah yang telah diolah mungkin tidak memenuhi standar kriteria tertentu. Kemudian eliminate, risikonya beberapa konsumen akan merasa terganggu dengan hilangnya produk tertentu.
Yang ketujuh, reverse atau rearrange, resikonya perubahan sistem akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diterima masyarakat. Kemudian bab 6, stream entrepreneur, solusi sebagai peluang bisnis. Setelah mengevaluasi sejumlah isu, umpan balik dari subjek di bagian 3 dan 4, serta resiko di bagian 5, saya telah memilih 2 proyek, yaitu satu mendirikan bank sampah, yang kedua menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Yang pertama, membangun bank sampah, masalah yang diatasi rendahnya pemahaman publik mengenai pemisahan limbah, terbatasnya kesempatan untuk menggunakan sistem daur ulang yang efektif. Kemudian solusi yang digunakan adalah adapt, yaitu mengadaptasi konsep bank sampah tradisional ke dalam platform digital. Yang kedua adalah combine, yaitu menggabungkan sistem insentif seperti poin yang didapat ditukar dengan kebutuhan pokok dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi. Alasan pemilihan proyek ini adalah terkait dengan masalah pengelolaan limbah yang berpengaruh kepada seluruh komunitas, kemudian memanfaatkan teknologi secara efektif membuat pengelolaan berlangsung dengan lebih cepat dan teratur. Kemudian adanya keberlanjutan adalah sistem yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang mendorong pergeseran perilaku mengurangi limbah secara signifikan. Langkah-langkah proyek, yang pertama membangun program dasar untuk bank sampah berbasis digital, yang kedua berkolaborasi dengan komunitas setempat guna mendukung pelaksanaan sistem ini, kemudian yang ketiga mengajarkan mengenai pentingnya memisahkan limbah domestik, yang keempat memberikan hadiah seperti voucher, poin, atau uang tunai untuk mendorong semangat dan keterlibatan masyarakat. Kemudian proyek yang kedua adalah memproduksi produk ramah lingkungan. Masalah yang diatasi adalah ketergantungan komunitas pada barang plastik yang digunakan satu kali, kemudian sampah plastik yang mencemari alam. Solusi yang digunakan adalah substitut, yaitu mengganti plastik sekali pakai dengan bahan biodegradable seperti kantong dari singkong, sedotan bambu, atau peralatan makanan dari daun batok kelapa. Kemudian ada modify, yaitu merancang produk ramah lingkungan yang lebih menarik secara estetika agar banyak diminati pasar. Put to another use, di mana mengolah limbah non-plastik seperti kain bekas menjadi produk bernilai tambah, misalnya tas belanja atau dompet. Alasan pemilihan proyek ini adalah kaitannya dengan isu yang ada sekarang adalah sampah plastik yang menjadi penyebab polusi lingkungan. Alasan pemilihan proyek keterkaitan dengan isu yang ada saat ini adalah sampah plastik yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Daya tarik dalam pemasaran adalah adanya kecenderungan global menuju produk yang bersahabat dengan lingkungan yang dapat menjadi kesempatan usaha. Kemudian ada bertahan dengan menggunakan material alami atau limbah yang bisa diproses kembali. Proyek ini mendukung prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah proyek ini adalah satu, melakukan riset tentang bahan ramah lingkungan yang mudah diakses. Kemudian kedua, mendesain produk yang menarik dan fungsional. Yang ketiga, memasarkan produk melalui platform online dan komunitas lingkungan. Yang keempat, memberikan edukasi tentang manfaat produk ini untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik. Mengapa kedua proyek ini dipilih adalah yang pertama, membangun bank sampah itu karena inisiatif ini membantu warga dalam memisahkan limbah dan memperoleh manfaat secara langsung sambil mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, memproduksi produk ramah lingkungan. Proyek ini memberikan solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan pada saat yang sama menciptakan peluang bisnis baru yang sesuai dengan perkembangan global. Keterkaitan kedua proyek ini adalah kedua inisiatif ini saling mendukung satu sama lain, di mana bank sampah berperan dalam mengatur limbah yang sudah ada, sementara pembuatan produk yang ramah lingkungan berfungsi untuk menghindari terjadinya limbah baru. Dengan mengintegrasikan solusi ini, inisiatif ini tidak hanya memberikan efek sosial dan lingkungan, tetapi juga menciptakan kemungkinan usaha yang berkelanjutan di masa depan. Terima kasih, sekian dan salam entrepreneur.